Bram adalah seorang pemuda berusia 32 tahun yang baru saja pindah ke sebuah komplek perumahan sederhana di pinggiran kota. Sebagai seorang desainer grafis lepas, ia memilih tinggal di tempat yang tenang untuk mencari inspirasi. Di sebelah rumahnya, tinggal seorang wanita bernama Sanas. Sanas adalah seorang single mom berusia 41 tahun yang sudah 5 tahun menjalani hidup sendiri setelah kehilangan suaminya akibat kecelakaan kerja. Hari pertama Bram di komplek itu penuh dengan kesibukan membongkar barang-barang dan menata rumah. Sore harinya, ia memutuskan untuk beristirahat di teras rumah sambil menikmati teh hangat. Dari sudut matanya, ia melihat seorang wanita sedang menyapu halaman rumah di sebelahnya. Wanita itu tampak sederhana dengan rambut diikat rapi dan wajah yang memancarkan kedewasaan. Bram tersenyum dan melambaikan tangan sebagai salam pertama. "Selamat sore," sapa Bram ramah. Sanas menoleh dan membalas senyuman Bram. "Selamat sore. Baru pindah ya?" "Iya, baru hari ini. Saya Bram. Tinggal di sebelah," jawab Bram sambil mendekat ke pagar yang memisahkan halaman mereka. "Saya Sanas. Selamat datang di lingkungan ini, Bram. Kalau butuh sesuatu, jangan sungkan-sungkan ya," balas Sanas dengan nada hangat. Percakapan singkat itu menjadi awal hubungan mereka. Sanas yang terbiasa hidup mandiri merasa sedikit terhibur dengan kehadiran tetangga baru yang ramah. Sementara itu, Bram merasa ada sesuatu yang berbeda dari Sanas. Wanita itu bukan hanya menarik secara fisik, tetapi juga memancarkan aura ketenangan yang membuatnya penasaran. Malam itu, Bram tak bisa berhenti memikirkan Sanas. Ada sesuatu dalam senyum dan tatapan matanya yang membuat hati Bram bergetar. Namun, ia mencoba menepis perasaan itu. "Dia jauh lebih tua dariku," pikir Bram. "Mungkin dia hanya bersikap ramah sebagai tetangga." Namun, di malam yang sunyi, pikiran Bram kembali melayang ke arah Sanas. Dalam hati, ia tahu bahwa wanita itu telah meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Mungkin ini hanya kekaguman sesaat, gumam Bram pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan perasaannya. Seiring berjalannya waktu, hubungan Bram dan Sanas semakin akrab. Sanas sering mengirimkan makanan ke rumah Bram, dengan alasan sederhana bahwa ia memasak terlalu banyak. Bram, di sisi lain, selalu membalas kebaikan Sanas dengan membantu memperbaiki hal-hal kecil di rumahnya, seperti keran bocor atau lampu yang mati. Sanas sering mengucapkan terima kasih dengan senyuman tulus, yang tanpa disadari semakin mempererat hubungan mereka. "Bram, kamu ini serba bisa ya. Anak muda zaman sekarang jarang yang mau repot seperti kamu," kata Sanas suatu hari saat Bram selesai memperbaiki pintu yang berderit di rumahnya. Bram hanya tertawa kecil. "Ah, itu hal kecil, Bu Sanas. Lagi pula, saya senang membantu. Jangan panggil saya Bu dong. Bikin saya merasa tua," protes Sanas sambil tersenyum. "Oke, Sanas," jawab Bram dengan nada bercanda. "Tapi kamu juga jangan panggil saya anak muda ya. Saya sudah 32 tahun, loh." Percakapan ringan seperti itu menjadi kebiasaan mereka. Dalam setiap momen yang mereka habiskan bersama, Bram semakin menyadari bahwa ia mulai jatuh cinta pada Sanas. Namun, ia ragu untuk mengungkapkan perasaannya. Usia yang terpaut jauh dan status Sanas sebagai seorang janda membuat Bram merasa hubungan mereka tidak mungkin terjadi. Di sisi lain, Sanas pun mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bram adalah sosok yang penuh perhatian dan tulus, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan sejak kepergian suaminya. Namun, ia pun menyadari batas-batas yang harus ia jaga. "Aku ini sudah terlalu tua untuk memulai lagi," batinnya. Tetapi semakin ia mencoba menjauhkan pikiran itu, semakin ia merasa bahwa kehadiran Bram membawa kebahagiaan yang telah lama hilang dari hidupnya. Suatu malam, hujan deras mengguyur komplek perumahan mereka. Bram sedang menyelesaikan pekerjaannya di depan komputer ketika tiba-tiba listrik padam. Ia keluar untuk memeriksa keadaan dan melihat bahwa rumah Sanas juga gelap gulita. Bram segera mengambil senter dan berjalan menuju rumah Sanas. Ia mengetuk pintu, dan beberapa saat kemudian Sanas membuka pintu dengan wajah sedikit cemas. "Listriknya mati, ya?" tanya Bram. Sanas mengangguk. "Iya,
Aku tadi sedang menonton televisi, tiba-tiba saja gelap. Aku bawa senter. Kalau kamu butuh bantuan, aku di sini, kata Bram dengan tulus. Malam itu, mereka duduk bersama di ruang tamu Sanas, diterangi cahaya senter dan lilin yang menyala redup. Percakapan mereka mengalir, dari hal-hal ringan hingga pembicaraan mendalam tentang kehidupan. Sanas bercerita tentang masa lalunya, tentang suaminya yang sangat ia cintai, dan rasa kehilangan yang mendalam. Bram mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan empati yang tulus. Bram, kata Sanas dengan suara pelan, kamu ini baik sekali. Aku sampai merasa malu sering merepotkanmu. Jangan bilang begitu, Sanas. Aku senang bisa ada di sini untukmu, jawab Bram tanpa berpikir panjang. Mata mereka bertemu dalam keheningan. Dalam momen itu, Bram merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan isi hatinya. Sanas, aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku harus jujur. Aku mencintaimu, kata Bram dengan suara bergetar. Sanas tertegun. Ia tidak menyangka Bram akan berkata seperti itu. Hatinya berdebar, namun ia mencoba tetap tenang. Bram, kamu tahu aku ini siapa, kan? Aku jauh lebih tua darimu. Aku hanya seorang janda, jawab Sanas dengan nada berat. Aku tidak peduli dengan semua itu, Sanas. Aku mencintai kamu apa adanya. Usia atau statusmu tidak mengubah perasaanku, tegas Bram. Pengakuan Bram mengubah segalanya. Sanas butuh waktu untuk mencerna perasaannya sendiri. Ia tahu bahwa cinta Bram tulus, tetapi ia juga takut menghadapi pandangan orang-orang di sekitar mereka. Selama beberapa minggu, Sanas menjauh untuk merenungkan segalanya. Bram menghormati keputusannya dan memberikan ruang. Namun, ia tetap menunjukkan perhatian dengan cara sederhana, seperti meninggalkan bunga di depan pintu rumah Sanas atau mengirimkan pesan singkat yang penuh dukungan. Akhirnya, Sanas menyadari bahwa kebahagiaannya adalah hal yang paling penting. Ia memutuskan untuk memberikan kesempatan pada Bram dan dirinya sendiri. Suatu sore, ia mengetuk pintu rumah Bram. Bram, boleh aku masuk? Tanya Sanas dengan senyum lembut. Tentu saja, Sanas. Masuklah, jawab Bram dengan wajah berbinar. Sanas duduk di ruang tamu Bram dan mengambil napas dalam-dalam. Aku sudah memikirkan semuanya, Bram. Aku ingin kita mencoba. Tapi aku butuh kamu untuk sabar dan kuat menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Bram menggenggam tangan Sanas. Aku siap, Sanas. Aku akan selalu ada untukmu. Hubungan mereka pun dimulai. Meski tidak mudah, mereka menghadapi segala rintangan dengan cinta dan keberanian. Bram membuktikan bahwa usianya bukan penghalang untuk menjadi pasangan yang dewasa dan bertanggung jawab, sementara Sanas belajar untuk membuka hatinya lagi. Cinta sejati tidak mengenal batas usia, status, atau latar belakang. Kebahagiaan sejati datang dari keberanian untuk mencintai dan menerima cinta, apapun tantangannya. Kisah Bram dan Sanas mengajarkan kita bahwa hidup terlalu singkat untuk membiarkan rasa takut menghalangi kebahagiaan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.